Beberapa pekan telah berlalu sejak rudal-rudal Iran menghantam jantung Israel. Tapi, lebih dari sekadar kehancuran fisik, dunia dikejutkan oleh satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Mengapa Israel dan Amerika Serikat memilih menghentikan pertempuran begitu cepat? Konflik ini membuka lembaran baru dalam sejarah militer Timur Tengah. Dan, lebih dalam lagi, menguak bahwa Iran tak bergerak sendiri. Di balik sistem senjatanya, ada bayangan dari Moskow dan Beijing. Ini bukan hanya serangan, ini adalah unjuk kekuatan teknologi Timur yang selama ini dianggap tertinggal. Saat Iran mulai meluncurkan rudal dan drone dalam jumlah besar ke wilayah Israel, sebagian besar dunia memperkirakan respons cepat dari Tel Aviv dan Washington. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dalam gelombang awal serangan, beberapa pangkalan militer Israel dilaporkan lumpuh. Sistem radar utama mengalami kelebihan beban. Dan untuk pertama kalinya sejak Perang Yom Kippur, perintah evakuasi darurat dikeluarkan di beberapa sektor sipil. Drone kamikaze, rudal berpemandu presisi, glide bomb dari Iran. Semuanya bukan lagi teknologi kelas 2. Mereka bekerja dengan efisien, menembus pertahanan yang selama ini dianggap paling kuat di kawasan. Beberapa titik pusat komunikasi Israel bahkan dilaporkan terkena serangan langsung, mengganggu jalur koordinasi antara komando pusat dan pasukan di lapangan. Serangan ini bukan hanya soal skala, tetapi juga soal simbol. Iran ingin mengirim pesan bahwa mereka kini mampu menyerang secara presisi, bukan hanya sekadar membalas. Dan pesan itu sampai bukan hanya ke Tel Aviv, tapi ke Washington, Riyadh, dan Brussels. Lalu, muncullah pertanyaan, bagaimana senjata Iran bisa seefektif ini? Jawabannya tidak terletak hanya di Teheran, tapi juga di laboratorium desain senjata Rusia dan di satelit navigasi milik Cina. Iran telah menjalin kemitraan teknologis yang dalam, bahkan jika secara diplomatis mereka menyangkalnya. Hari ini, Iran tidak lagi bergantung pada GPS buatan Amerika Serikat. Mereka mengandalkan sistem navigasi Beidou milik Tiongkok. Rudal dan drone mereka mampu bertahan dalam lingkungan elektronik yang kacau, beroperasi secara mandiri, dan tetap mengenai target dengan presisi tinggi. Ini adalah capaian teknologi yang selama ini tidak dikaitkan dengan negara-negara yang dikenai sanksi internasional. Fatah 2, rudal hipersonik buatan Iran, menunjukkan manuver yang sangat mirip dengan kendaraan luncur Rusia. Avangard, sistem kontrol lintasannya, bahkan menggunakan algoritma yang menyerupai buatan Moskow. Di sisi lain, drone Shahed terbaru telah dilengkapi kemampuan swarm, otomatisasi, pemilihan target alternatif. Semua ini mencerminkan sistem UAV tempur buatan Cina berbasis kecerdasan buatan. Iran tak lagi berdiri sendiri. Mereka adalah titik ujung dari rantai aliansi teknologi yang diam-diam dibangun oleh Blok Timur, dari siluman digital hingga sensor multisatelit. Iran telah menjadi laboratorium tempur gabungan dari dua kekuatan global, Rusia dan Cina. Dalam konflik terbaru ini, Israel kehilangan lebih dari sekadar aset militer. Mereka kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting, narasi keunggulan absolut. Untuk pertama kalinya, opini publik mulai meragukan kemampuan Iron Dome dan Arrow 3. Sistem yang selama ini dijual sebagai simbol keamanan mutlak tampak rapuh. Rudal-rudal yang lolos bukan hanya satu atau dua. Jumlahnya signifikan dan efeknya nyata. Masyarakat sipil Israel mulai merasa sistem pertahanan mereka bukan lagi jaminan mutlak. Evakuasi ke bunker menjadi hal yang biasa. Sekolah-sekolah ditutup dan media internasional mulai bertanya, jika Iron Dome bisa ditembus oleh Iran, bagaimana jika sistem yang sama diandalkan untuk melindungi Eropa?
Amerika Serikat yang selama ini menjadi pelindung utama Israel terpaksa mengubah nada. Mereka mendorong gencatan senjata, bukan dari posisi menang, tapi karena kalkulasi strategis. Jika konflik berlanjut, AS tahu mereka membuka ruang yang sangat besar bagi Rusia dan China untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan lewat Tehran. Washington sadar ketegangan yang berlarut hanya akan memberi alasan bagi Rusia untuk ikut campur, atau bagi China untuk menguji sistem elektroniknya dalam kondisi tempur nyata. Dan inilah yang paling ditakuti oleh Pentagon, uji coba global terhadap sistem buatan Timur. Inilah bentuk baru dari konflik bersenjata. Tak ada bendera Rusia di rudal yang meluncur. Tak ada pasukan Cina di garis depan. Tapi teknologinya, strateginya, semuanya menunjukkan keterlibatan yang tidak langsung, namun nyata. Salah satu keunggulan terbesar dari Blok Timur adalah fleksibilitas. Mereka tak butuh pangkalan militer, cukup dengan menyuplai firmware, sensor, dan kode pengendali. Mereka bisa mengubah militer Iran menjadi kekuatan tempur berbasis teknologi tinggi, tanpa perlu eksposur politik. Ini adalah perang generasi kelima, di mana dominasi tidak lagi ditentukan oleh jumlah tank atau kapal induk, melainkan oleh kemampuan menyusun sistem tempur presisi, berbasis AI, berbasis satelit, dan diluncurkan oleh negara mitra. Kedepan, konflik serupa tak lagi membutuhkan armada besar, cukup satu jaringan AI dan ratusan drone swarming. Satu negara kecil pun bisa melumpuhkan sistem pertahanan negara besar, dan Iran baru saja memperlihatkan skenario itu kepada dunia. Rudal Iran membuka babak baru. Dunia kini melihat kekuatan militer tak lagi eksklusif milik Barat, dan bahwa pengaruh global bisa dibangun dari balik layar, melalui transfer teknologi. Bukan hanya aliansi politik, Israel dan Amerika kini dihadapkan pada kenyataan yang tak mereka bayangkan 1 dekade lalu, bahwa teknologi militer mereka tak lagi mutlak, bahwa ancaman kini datang dari negara-negara yang dulu hanya dianggap penonton. Lebih dari itu, struktur geopolitik global sedang retak. Dominasi tunggal pasca Perang Dingin kini mendapat perlawanan nyata, dan perlawanan itu tidak datang dalam bentuk pasukan konvensional, tetapi dalam bentuk adopsi teknologi alternatif dan kepercayaan diri baru dari negara-negara non-Barat. Inilah akhir dari kepercayaan lama bahwa satu kutub bisa mengendalikan dunia. Kini, langit Timur Tengah tak lagi hanya milik satu kekuatan, tapi menjadi medan uji bagi dunia yang sedang bergeser. Ketika Iran menembakkan rudalnya, yang mereka lepaskan bukan hanya senjata, tapi juga peringatan bahwa di dunia baru, kekuatan bisa muncul dari tempat yang dulu dianggap tidak penting, dan bahwa aliansi tak harus ditulis di atas kertas, cukup ditanamkan di dalam sirkuit, algoritma, dan keinginan untuk menantang status quo. Video ini disajikan dengan tujuan edukasi dan informasi berdasarkan fakta dan analisis yang seimbang. Kami tidak mempromosikan kekerasan, kebencian, atau ujaran kebencian terhadap kelompok manapun. Konten ini menghormati kebijakan YouTube mengenai ujaran kebencian, konten kekerasan dan provokasi, dan informasi yang menyesatkan. Referensi kebijakan YouTube dan undang-undang terkait, Pedoman Komunitas YouTube, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia, dan Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia.